warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para siswa hebat? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang kembali dalam layanan informasi, bimbingan, dan konseling. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya berikan yaitu tentang bidang belajar dengan judul bagaimana sih cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Apalagi di situasi seperti ini, anak-anak memiliki gaya belajar yang berbeda. Pasti anak-anak mengalami kejenuhan dalam belajar. Nah, seperti apa sih ciri-ciri orang yang mengalami kejenuhan dalam belajar? Apakah kalian termasuk orang yang mengalami kejenuhan dalam belajar? Dan bagaimana cara mengatasinya agar permasalahan tersebut berkurang atau bahkan hilang? Baiklah, untuk sekarang, mari kita masuk pada materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan! Mengatasi kejenuhan belajar. Layanan informasi di bidang belajar. Pada situasi seperti ini, di mana anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu belajarnya di rumah dan dituntut untuk belajar secara mandiri tanpa ada teman untuk diskusi, tanpa ada pendampingan guru untuk diajak konsultasi atau bertanya, atau bahkan ada yang tanpa pengawasan orang tua. Tentu, keadaan seperti itu membuat anak-anak mengalami rasa jenuh dalam belajar. Nah, sebelumnya, adakah di antara anak-anak yang pernah mengalami belajar seperti gambar berikut? Sulit memahami pelajaran. Sudah berulang kali dibaca materinya, tetapi tetap saja tidak paham. Yang kedua, saking tidak pahamnya dengan materi, anak-anak sampai menjadikan buku sebagai penutup kepala. Nah, yang ketiga, ketiduran saat belajar. Ayo, yang jawab tidak pernah mengalami keadaan seperti di gambar. Kemungkinan ada dua alasan. Pertama, karena memang sudah paham materinya. Yang kedua, karena memang tidak pernah belajar. Kira-kira anak-anak termasuk alasan yang mana ya? Jadi, gambar-gambar tersebut adalah gambar yang menunjukkan tanda-tanda seorang mengalami kejenuhan dalam belajar. Kira-kira, apa saja sih tanda-tanda kejenuhan dalam belajar tersebut? Yang pertama, seseorang mengalami kelelahan emosi. Lalu, seperti apa perilaku yang ditunjukkannya? Yaitu merasa cemas, sering menunjukkan emosi yang meledak-ledak atau marah yang berlebihan, sering mengalami rasa sedih. Tanda-tanda mengalami kejenuhan yang kedua, yaitu munculnya kelelahan fisik, ditandai dengan sering mengalami sakit kepala, pusing, atau mual setiap kali belajar, apalagi kalau pelajaran tersebut tidak disukai atau tidak diminati. Dan sering mengalami gangguan tidur, sehingga pada saat belajar membuat seorang mengalami atau mudah mengantuk. Tanda-tanda seseorang yang mengalami kejenuhan belajar yang ketiga yaitu kelelahan kognitif. Seperti apa ya tandanya? Memiliki rasa tidak berdaya, jadi selalu merasa tidak bisa atau tidak paham, karena perasaan tidak berdaya itu mengakibatkan seseorang menjadi mudah menyerah dan akhirnya malas. Sulit berkonsentrasi, selalu kehilangan semangat dalam belajar, jadi setiap belajar selalu merasa capek atau lelah. Padahal, kalau main game berjam-jam tidak capek kan? Nah, adakah tanda-tanda tersebut anak-anak alami?
Ibu berharap tidak ada ya. Tapi kalau ada, berikut Ibu berikan tips mengatasi kejenuhan belajar, khususnya pada saat pembelajaran daring saat ini. Silahkan disimak ya. Yang pertama, anak-anak harus pintar mengatur waktu sebaik mungkin. Anak-anak semuanya memiliki waktu 24 jam. Dari 24 jam tersebut, anak-anak harus pintar membaginya. Mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk beristirahat. Jangan sampai waktu 24 jam yang kalian miliki, kalian gunakan untuk bermain saja, apalagi bermain game. Nah, itu akan mengganggu kesehatan kalian nantinya. Yang kedua, anak-anak harus bisa menguasai diri dan gaya belajar seperti apa yang anak-anak sukai. Jadi, anak-anak harus bisa memahami diri sendiri dan mengetahui gaya atau model seperti apa yang anak-anak sukai, yang membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar. Apakah belajar sambil mendengarkan musik, belajar dengan melihat dan mendengarkan video, atau hanya membaca saja? Ayo coba dicari, kira-kira model seperti apa yang membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar. Saran Ibu, hindari belajar sambil main game, sambil nonton TV, atau sambil tidur-tiduran. Yang ketiga, tentu anak-anak harus menyiapkan alat-alat yang menunjang pembelajaran daring tersebut. Tentu alat-alat tersebut adalah HP dan kuota atau internet. Tips yang keempat, jauhkan pikiran mengenai beratnya atau sulitnya sistem daring. Ingat, segala bentuk tindakan diawali dari sebuah pemikiran. Kalau seseorang berpikir sesuatu itu sulit, maka kesulitanlah yang selalu dirasakannya, sehingga tindakan yang ditunjukkannya pun bisa menjadi mudah menyerah atau malas. Tapi, kalau seseorang berpikir itu menyenangkan, maka rasa senang dan bahagialah yang dialaminya. Tentu, tindakan yang ditunjukkannya yaitu selalu berperilaku semangat. Yang kelima, menentukan target pencapaian nilai akhir. Dalam hidup, seseorang harus memiliki target. Kalau tidak, kehidupan seseorang tidak akan mengalami perubahan. Begitu pula dengan anak-anak. Belajar harus ada target yang ingin dicapai. Tentu, target anak-anak belajar adalah nilai akhir. Bila tidak ada target, belajarnya ya hanya belajar saja, yang artinya anak-anak hanya membuang waktu anak-anak sendiri. Yang keenam, menyediakan waktu untuk berhibur diri. Seperti yang Ibu sampaikan, kita semua punya waktu 24 jam. Jadi, tidak harus 24 jam tersebut anak-anak bergunakan hanya untuk belajar. Silahkan anak-anak mengaturnya. Sediakan juga waktu untuk menghibur diri anak-anak. Agar semangat, anak-anak kembali pulih. Tentu, menghibur diri ini menghibur yang positif ya. Salah satunya mungkin main musik, menyanyi, atau hobi anak-anak yang membuat anak-anak semakin semangat. Sudah paham mengenai tipsnya? Nah, sekarang Ibu akan memberikan penugasan kepada kalian. Silahkan kalian cari jenis gaya belajar dan jelaskan gaya belajar mana yang sesuai dengan diri kalian. Jawabannya bisa kalian tulis di kertas, lalu kalian foto dan kirimkan ke nomor WhatsApp Ibu. Nah, jika anak-anak ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti, anak-anak bisa langsung bertanya di kolom komentar ya. Sekian pertemuan hari ini. Nanti kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.